إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini tema yang diberikan kepada saya adalah karakter pribadi yang bertauhid. Ikhwani barakallahu fikum, karakter adalah merupakan sifat terbentuk dalam diri seseorang yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan orang itu. Bila kaitan karakter itu dengan tauhid, maka apabila tauhidnya orang benar, maka akan membentuk karakter-karakter yang benar dalam diri orang itu. Sekalian, Allah menyebutkan hanya orang-orang mukmin yang berkarakter benar. Sementara mereka yang tidak kategori mukmin, maka mereka pasti karakternya akan buruk sesuai dengan keyakinan yang ada pada mereka. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan innama sifatnya adalah pembatasan. Hanya saja orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang kategori orang-orang mukmin. Dan tentunya ini akan menggeser sejumlah manusia-manusia lain yang mereka tidak masuk kategori kaum mukminin. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak masuk dalam ayat ini karena mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada ajaran Rasulullah SAW. Itulah bentuknya gambar yang dicontohkan oleh produser The Innocent of Muslim. Perilaku yang buruk dan bejat, akibatnya kemudian menghujat Nabi kita Muhammad SAW. Inilah tanda orang kafir, makanya karakternya sangat buruk sekali. Kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik, yang mereka menyembah kepada selain Allah, atau mereka menyembah Allah sekaligus juga menyembah selain Allah SWT. Karakter orang musyrik, maka sungguh mereka nampak sekali suka pergi ke dukun, suka pergi ke gunung-gunung, kemudian mengkultuskan keris dan lain sebagainya. Itulah karakter orang-orang musyrik. Adapun yang ketiga adalah orang-orang munafik. Mereka yang kalbunya sakit, ngakunya muslim, tapi sebenarnya mereka bukan orang-orang Islam yang tulus, karena cuma pengakuan saja, hatinya mereka anti-Islam. Mereka inilah yang Allah sebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka yang kalbunya sakit, maka kemudian mereka terbentuk dalam pribadi mereka perilaku-perilaku yang sakit, yang kemudian mereka jauh dari ajaran kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang keempat adalah mereka orang-orang yang fasik. Mereka yang mengaku muslim, tahu tentang Islam, tahu tentang salat, tapi kemudian dia malas menjalankan salat. Tahu tentang larangan zina, tapi masih juga berzina. Tahu kemudian selingkuh itu haram, tapi masih juga selingkuh.
Tahu korupsi itu haram, tapi masih juga korupsi. Inilah orang-orang muslim yang suka melanggar ketentuan Allah SWT. Mereka lah orang-orang yang fasik. Dan mengapa mereka berbuat seperti ini? Kata Allah SWT, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian suka lupa sama Allah. Karena orang yang lupa sama Allah, Allah lupakan terhadap dirinya sendiri. Maka kemudian perilakunya akan banyak melanggar syariat Allah SWT. Karenanya sekalian itulah orang-orang fasik. Dan yang kelima adalah mereka yang suka mengikuti aliran-aliran sesat. Ya, seperti apa? Syiah ini. Ya, seperti Syiah, seperti LDI, seperti Ahmadiyah, seperti aliran-aliran sesat yang banyak sekali di negeri kita ini. Diperkirakan jumlah mereka melebihi 300 bentuknya. Dalam bentuk aliran-aliran sesat, di mana aliran sesat itu imam menambahi agama yang sudah sempurna ini atau mengurangi ketentuan agama. Inilah pengikut-pengikut aliran sesat yang sangat banyak sekali di negeri kita, dan mereka tidak termasuk yang terkategorikan dalam innamal mu'minun. Makanya orang yang berkarakter itu hanya orang-orang mukmin. Sifatnya bagaimana? Allah menyebutkan dalam ayat ini, innamal mu'minun ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin karakter yang ada dalam dirinya punya rasa takut kepada Allah SWT. Sehingga ketika mendengarkan adzan, dia penuhi panggilan adzan itu. Ketika tahu itu ada yang larangan, kemudian dia menghindari larangan itu. Inilah karakter orang mukmin yang punya rasa takut kepada Allah SWT. Al-wajal, yakni al-khawf, yaitu rasa takut. Makanya orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka mudah untuk diingatkan, mudah disadarkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkanlah orang-orang mukmin itu, karena peringatan itu sangat bermanfaat buat mereka. Karenanya saudara sekalian, orang mukmin adalah orang yang berkarakter, punya rasa takut kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Menunjukkan iman ini bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Makanya orang mukmin selalu diingat-ingatkan dengan Al-Quran supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka bertambah imannya. Makanya Imam Sufyan ibn Uyainah menyebutkan, jauh dekatnya Anda, wahai hamba Allah, akan ditentukan jauh dekatnya Anda dengan Al-Quran. Bila Anda jauh dengan Al-Quran, maknanya Anda jauh dari Allah SWT. Bila Anda dekat dengan Al-Quran, itu maknanya Anda dekat dengan Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW memberikan batasan untuk setiap mukmin supaya mereka menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Kalau kita hatam Al-Quran 3 hari sekali, berarti sehari 10 juz. Itu maknanya kalbu orang itu pasti bagus. Mulut orang itu pasti bagus. Perilaku orang itu pasti bagus. Kemudian Rasulullah memberikan batasan minimal yang bisa dilakukan oleh orang mukmin dalam kaitan dengan Al-Quran. Hatamkan Al-Quran 40 hari sekali. Kalau lepas 3 hari, lanjutkan kalau bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Dan jangan lewat 40 hari sekali. Begitu riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Karenanya sekalian, orang mukmin tandanya, karakternya, dia dekat dengan Al-Quran. Dia menempel dengan Al-Quran. Sehingga kemudian itulah yang terus menambah keimanan-keimanannya. Makanya semakin orang membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka dia akan semakin meningkat keimanannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sikap seorang mukmin kepada Al-Quran ada 5. Yang pertama membacanya, yang kedua mentadaburinya, kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya, dan yang keempat mengajak orang kepada Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, dan yang kelima berhukum dengan Al-Quran. Barakallahu fikum, inilah karakter orang mukmin yang kemudian dia akan dekat dengan Al-Quran. Adapun yang ketiga, Allah menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita pasti banyak masalah. Hidup kita penuh dengan ujian. Tetapi selama kita tawakal sama Allah, maka kemudian tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Sehingga karenanya orang mukmin dengan tawakalnya dia jauh dari stres. Dia jauh dari depresi. Mengapa orang itu stres? Mengapa orang itu depresi? Karena dia hanya menggantungkan inner locus of control. Hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ketika kemudian dia punya outer locus control, dia kembalikan kepada Allah, tidak ada masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan. Karenanya tawakal adalah pegangan bagi orang mukmin untuk menjaga keseimbangan hidupnya dengan mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Inilah kemudian keyakinan kalbu menjadi karakter kalbu setiap orang mukmin yang kemudian tanda berikutnya Allah menyebutkan dalam bentuk prakteknya alladzina yuqimunas shalah. Perhatikan Allah menyebutkan yuqimunas shalah. Berarti menggunakan bahasa fi'il mudhari'.
maknanya terus menerus menjalankan sholat. Dari sholat ke sholat berikutnya, dari sholat berikutnya, sampailah datang kematian menjumpainya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Sehingga orang mukmin terkait dengan sholat itu adalah sifatnya terus menerus, dan kemudian itu digunakan dengan bahasa mudhari', yaitu fi'il yang menunjukkan terus menerus di dalam menunaikan sholatnya. Inilah karakter orang mukmin yang kemudian itu berarti dia sangat dekat dengan masjid. Dia selalu menjaga sholatnya, dan untuk itu kemudian hubungannya kepada Allah dengan sholat 5 waktu sebenarnya tidak ada manajemen yang lebih hebat dari sholat. Kalau saja perusahaan-perusahaan asing itu, mereka menerapkan manajemen clock gitu. Datang kemudian pakai clock sehingga tahu jam berapa dia masuk. Pulang pakai clock sehingga tahu kapan dia pulang. Hanya 2 saja, orang kemudian merasa terkontrol. Tetapi bagaimana kalau kemudian kita lapornya 5 kali sehari? Tentunya kalau kita praktekkan betul dengan kesadaran, maka tentunya sholat itu akan bermanfaat buat orang itu. Sehingga Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat orang yang benar itu akan mencegah dia dari perbuatan keji. Hubungan lelaki perempuan yang tidak dibenarkan itu akan jauh dari perilakunya. Kata-kata yang jorok dan kotor itu jauh dari perilaku orang seperti itu. Adapun kemudian mungkar itu segala yang buruk menurut akal dan agama juga akan dia tinggalkan. Semua yang buruk menurut agama dan akal dia akan tinggalkan, karena itu bentuknya adalah kemungkaran. Makanya sholat yang benar akan melahirkan karakter dalam diri orang itu, senang meninggalkan yang buruk dan senang meninggalkan yang mungkar, sehingga jauh dari perbuatan yang tercela. Ikhwani barakallahu fikum. Kemudian alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Mereka menunaikan zakat. Makanya orang mukmin tidak mungkin dia bisa menunaikan zakat kecuali kalau dia mampu dan kaya. Makanya orang mukmin harus didorong untuk berkreasi, untuk berbisnis, untuk berekonomi sehingga maju supaya dia bisa menunaikan zakatnya. Dan itu dilakukan setiap kali dia jatuh kewajiban berzakat, dia pun berzakat. Makanya karakter orang mukmin, mereka yang dermawan dengan hartanya, karena dia akan selalu menunaikan hak-hak Allah yang harus diberikan kepada mereka yang 8 asnaf itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membutuhkannya. Karenanya saudara sekalian, alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang kemudian menunaikan salat dan memberikan rezeki dari apa yang mereka peroleh dari Allah SWT. Inilah yang kemudian menjadi wajibnya zakat, ditambah dengan sedekah dengan yang lain-lainnya yang sifatnya itu adalah tambahan untuk kelengkapan kedermawanan seorang mukmin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah hakikat sebenarnya orang-orang mukmin yang seutuhnya. Makanya orang yang berkarakter itu adalah orang mukmin yang punya sifat-sifat seperti itu. Sehingga karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan, bila seseorang menancap di dalam kalbunya, tidak ada di dalam kalbunya kecuali Allah. Ia mau sholat karena Allah, dia bekerja karena Allah, dia menikah karena Allah, tidak ada satu kegiatan dalam hidupnya kecuali karena Allah. Maka orang yang seperti ini akan membentuk karakter pribadinya, mempunyai sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik inilah yang kemudian akan menyingkirkan sifat-sifat yang buruk. Dia menjadi seorang yang dermawan, dia menjadi seorang yang pemberani, dia menjadi seorang yang suka menolong orang lain, dia suka dalam kebaikan-kebaikan, dan itu menjadi karakter inheren dalam diri orang mukmin yang seperti itu. Kemudian akan berlanjut hal yang ketiga, yaitu dia akan selalu meninggalkan dosa-dosa, dan dosa itu hanya ada 2, meninggalkan perintah Allah dan menjalankan dilarang oleh Allah SWT. Itu karakter orang mukmin, dia jauh dari dosa-dosa itu. Kemudian yang keempat, nampak dalam diri dan pribadi orang itu, dia suka dengan kebersihan. Kebersihan pakaiannya, kebersihan makanannya, kebersihan minumnya, dan kebersihan-kebersihan yang itu menjadi tuntutan syariat Allah SWT. Maka pribadi mukmin yang seperti ini yang berkarakter, yang akan membentuk pribadi manusia yang akan bermanfaat buat dirinya dan buat manusia yang lainnya. Innallaha ma'alladzina taqau walladzina hum muhsinun. Allah suka bersama orang-orang yang bertakwa dan suka berbuat baik kepada orang lain. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka inilah lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Mereka orang akan diberikan ampunan oleh Allah SWT, dan mereka akan diberikan rezeki yang lapang buat kehidupannya. Barakallahu fikum. Kalau kita paham 2 ayat ini saja di dalam surat Al-Anfal untuk membangun pribadi yang berkarakter tauhid, maka tentunya kita akan menjadi mukmin yang seutuhnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ikhwani barakallahu fikum. Menarik sekali pernyataan Al-Imam Al-Auza'i yang menggambarkan tentang karakter para sahabat. Kita banyak mendengarkan ungkapan-ungkapan wajib mengikuti sahabat. Tetapi tidak jarang kita tidak mendapatkan gambaran seutuhnya bagaimana karakter para sahabat. Bagaimana sikap para sahabat di dalam menjalankan Islam ini. Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan khamsun kana alaihi ashabun Nabi SAW. Ada 5 hal yang menjadi karakter para sahabat. Sehingga itu menjadi pekerjaan, perbuatan yang menempel dalam diri mereka. Dan inilah yang seharusnya kita ikuti dari jejak mereka. Karena Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Umanal yaum wa ashabi, mereka yang mau benar jalannya itu, mereka mengikuti jejakku dan jejak sahabat-sahabatku. Al-Imam Al-Auza'i menggambarkan kepada kita, menyimpulkan buat kita bagaimana karakter para sahabat. Ada 5 sekalian. Yang pertama, luzumul jamaah. Bahwa orang mukmin yang mengikuti jejak sahabat dan para sahabat itu sendiri punya sifat ingin selalu bersama-sama menegakkan kebenaran. Makanya mereka menjaga persatuan, kesatuan untuk menegakkan kebenaran. Makanya orang mukmin yang berpisah dari komunitasnya, orang mukmin yang tidak mau bekerja sama dengan mukmin-mukmin yang lainnya, pasti dia punya kelemahan. Dan orang seperti ini cenderung akan mengikuti hawa nafsu. Maka seluruh aliran-aliran sesat itu oleh para ulama disebut dengan ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu memisahkan diri dari komunitas kaum muslimin. Karena mereka tidak punya karakter untuk bersatu. Mereka maunya menang sendiri, maunya mengegrup sendiri, komunitas sendiri, tidak mau bergabung dengan sama kaum muslimin. Ini adalah karakter buruk yang harus kita rubah supaya kita menjadi bersama kaum muslimin. Maka karakter yang pertama adalah suka persatuan umat Islam. Suka untuk bersatu dengan umat Islam untuk menegakkan bersama-sama kebenaran yang Allah turunkan ini. Karakter yang kedua, ittiba'us sunnah. Para sahabat itu orang-orang yang komited untuk menegakkan sunnah. Apa yang bisa jalankan, jalankan untuk menegakkan sunnah. Karena keselamatan manusia ada pada sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah ingatkan kepada kita, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati, mereka yang suka melanggar Rasulullah SAW, pasti Allah akan timpakan orang seperti itu fitnah dan adab yang pedih. Fitnah ini bentuknya apa? Pemikiran dan keyakinan yang menyimpang, atau bentuknya syahwat-syahwat hawa nafsu yang kemudian terjerumus mengikuti nafsu-nafsu setan yang kemudian tidak jarang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian Allah akan siksakan azab kepada orang yang seperti ini. Makanya jangan jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Mengapa kita menyebut diri ahlus sunnah? Karena kita ingin untuk komited mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah cirinya para sahabat. Barakallahu fikum. Itu yang kedua. Yang ketiga, tilawatul Quran. Banyak membaca Quran. Makanya para sahabat terkenal mereka banyak yang hafal Quran. Mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan mereka selalu mendalami Al-Quran. Makanya kita jangan jauh dari Al-Quran. Karena itulah karakter para sahabat. Dan itulah yang harusnya menjadi karakter kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Adapun yang keempat, imaratul masajid. Para sahabat itu suka dengan masjid. Di mana saja dia berada, waktunya sholat ke masjid. Di mana saja kemudian punya kesempatan menyampaikan dakwah di masjid, dia menyampaikan dakwah di masjid. Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika pulang dari meniti jalan dakwah, meniti jalan mencari ilmu hadis kepada ulama-ulama seluruh dunia di masa itu. Ketika beliau pulang, beliau berada di masjid menyampaikan ajaran-ajaran sunnah untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian penguasa mengirim utusan untuk Imam Bukhari datang ke istana buat menyampaikan ajaran yang sudah dia peroleh dari ulama-ulama itu kepada penguasa di istana itu. Kata Imam Bukhari, jawabannya dengan tegas, ilmu saya sampaikan di masjid ini
Dan untuk siapa saja yang datang ke masjid ini, apabila penguasa itu ingin mendapatkan ilmu ini, silakan datang ke masjid ini. Dia jaga dirinya untuk tidak datang ke istana, tetapi istana diminta untuk hadir dalam pengajian itu. Begitulah Imam Malik rahimahullah ketika diminta oleh penguasa saat itu datang ke istana mengajarkan anak-anak sang penguasa itu. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Itulah jiwa yang ada pada para ulama, karena mereka mengikuti para sahabat bahwa kemudian masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam. Umat Islam akan maju, umat Islam akan bangkit, umat Islam ini akan benar kalau kemudian sholat subuhnya seperti sholat Jumat seperti ini. Tetapi kenyataannya sayang sekali, sholat subuh di mana-mana hanya gelintiran orang. Jumatnya penuh, tetapi ketika waktu sholat subuh pada sedikit sekali. Karena apa? Mereka mengikuti hawa nafsu, lebih senang dengan tidurnya, mengikuti kehendak ngantuknya, yang kemudian tidak muncul ke masjid untuk sholat berjamaah. Makanya sekalian, marilah kita rubah karakter seperti itu. Ikutilah sahabat, kemudian mereka selalu menjaga sholat subuhnya, karena sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Adapun yang kelima, karakter para sahabat adalah al-jihadu fi sabilillah. Siap untuk berjihad di jalan Allah. Karena itu adalah kemuliaan. Rasulullah SAW menyebutkan, wajidtu an uqtala fi sabilillah, thumma ahya, thumma uqtal, thumma ahya, thumma uqtal. Nabi SAW berkeinginan kalau kemudian hidup ini beliau berjuang dan Allah kemudian terbunuh. Kemudian dihidupkan lagi, berjuang lagi sampai terbunuh. Kemudian dihidupkan lagi, berjuang lagi sampai terbunuh. Rasulullah SAW berharap untuk bisa terbunuh sampai 3 kali dalam hidup beliau SAW. Karenanya saudara sekalian, bagaimana dengan kita umat Islam? Sesungguhnya tidak mungkin kesuksesan umat Islam, tidak mungkin kejayaan Islam kecuali dengan jihad fisabilillah. Tanpa jihad, jangan berharap Islam akan jaya. Itulah yang terjadi di dalam perjalanan panjang sejarah umat Islam. Mereka berhasil membangun peradaban dengan jihad fisabilillah. Sementara sekarang masih banyak orang-orang, termasuk para dai, termasuk sebagian mengaku ulama, kemudian mereka anti jihad, bahkan kemudian mereduksi jihad dengan pengertian yang sangat jauh dari kebenaran. Allah menyebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Perintah dari Allah, berjihadlah kalian dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah SWT. Karena itu saudara sekalian, tidak akan mungkin siapapun dia akan menghentikan jihad, karena jihad merupakan perintah Allah, jihad merupakan ajaran Rasulullah SAW, dan itulah karakter yang ada pada para sahabat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zunna ittiba'ah wa arinal batila batila wa zisna. Allahumma tsabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nusitan alaik anta kama athnayta ala nafsik. Rabbana zalamna anfusana wa illam تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعين والمفسدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت علينا كتابا موقوتا.